Kenapa dia suka self harm? Karena dengan menyakiti diri sendiri itu, at least dia merasakan sesuatu perasaan. Gangguan kepribadian ambang tuh luar biasa macam-macamnya. Iya, banyak sekali pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Betul. Umur 13 atau remaja lah ya. Itu kalau misalnya dia tidak bisa menemukan satu identitas diri, nah itu ya repot jadi ambang tadi. Di pekerjaan juga gitu, udah dapat pekerjaan enak-enak, gara-gara dikritik sedikit aja, udah habis ya, nggak bisa di sini. Keluar. Ya kan kayak gitu. Jadi sulit sekali. Jadi kalau udah lihat kayak gini, atau misalnya menjalani hubungan ya, baru gimana, terus hanya masalah sedikit aja udah putus nggak jadi kawin, padahal ini udah siap-siap merencanakan perkawinan. Nah kalau kayak gini jangan buru-buru putus asa. Bilang psikiater ya, mudah-mudahan ya nanti bisa dibantu, diperbaiki ya, karena sebetulnya individu ini butuh pertolongan dan bukan maunya dia, seperti tadi kita bilang kan, dia sendiri juga menderita gitu. Dia juga nggak mau seperti itu kan. Menderita sekali. Kadang-kadang suka bilang, aduh kenapa ya saya begini. Iya. Kan? Nah terus juga dia juga karena hal yang tidak stabil tadi itu ya, dia juga punya persepsi diri atau citra diri yang kadang-kadang ya berubah-berubah kan. Kita merasa diri jadi buruk banget, ya kan? Sering sekali, terutama pada saat remaja ya. Jadi kan terjadinya penolakan oleh ibu atau kelekatan sama ibu yang kurang baik pada waktu bayi atau pada waktu balita atau pada waktu umur anak sekolah itu mungkin belum terlalu menonjol ya, belum kelihatan ke permukaan. Nah nanti pada waktu remaja saat pembentukan identitas diri SMP, SMA atau pada waktu kuliah mulai dia kelihatan. Kok sulit banget, nggak bisa ikut di dalam organisasi remaja, nggak bisa punya pacar ya kan? Atau kalau punya pacar putus melulu, ya kan? Jadi memang ya gangguan identitas ini sangat mengganggu kan? Iya, mengganggu banget. Ini baru kelihatan umumnya pada anak-anak dewasa muda ya. Gangguan remaja dan ini remaja dewasa muda paling banyak. Di situ munculnya kan? Betul, biasanya memang seperti gangguan jiwa pada umumnya, tapi ini lebih kelihatan menonjol karena bukan hanya menyangkut diri sendiri, tapi dampak terhadap orang lain juga ada. Karena yang tidak mampunya menjalani hubungan interpersonal dan sosial tadi itu, ya kan? Semua nggak stabil. Iya. Ya kan? Makanya namanya ambang. Oh iya. Borderline-nya belum jadi gitu kan? Dan impulsivitasnya juga muncul nih anak-anak ini kan? Sangat impulsif. Sangat. Jadi hal yang membuat dia sedikit tersinggung, membuat dia sedikit kecewa, langsung ting, rasanya saya ini emang buruk, saya ini memang tidak pantas ditemani, saya ini nggak ada gunanya hidup. Ya udah mendingan saya mati aja. Nah, kenapa dia suka self harm? Karena dengan menyakiti diri sendiri itu, at least dia merasakan sesuatu perasaan. Jadi yang khas untuk pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini adalah perasaan kosong. Ya. Hampa sekali. Nggak bisa tuh kalau ditanyain rasanya apa ya? Nggak tahu dong, nggak ada rasanya. Misalnya begitu kan? Betul. Dan kalau yang lain-lain itu misalnya marah atau sedih itu hanya sebentar. Hampa ini bisa berlangsung lama. Itu yang kadang-kadang mereka nggak tahan. Iya, mereka nggak tahan. Daripada kosong, dia ingin merasakan sesuatu. Nah, akhirnya apa nih? Akhirnya mencoba menyakiti diri sendiri, jedukin kepala ke tembok atau melakukan cutting ya. Dengan nyeri itu lebih enak, lebih tidak terasa daripada sakit hati katanya. Atau daripada kosong. Dan kalau misalnya sampai berdarah, itu mereka merasa achievement. Serem ya? Iya, karena at least kan lalu dia menjadi merasa lagi. Iya. Daripada yang hampa tadi gitu. Makanya ya ini kan
maladaptif ya. Iya. Jadi cara dia mengatasi masalah itu salah. Salah. Kok malah menyakiti diri sendiri, nggak sayang sama diri sendiri. Betul. Dan memang itu juga kan mereka tidak sayang sama dirinya sendiri kan. Iya. Karena mereka itu citra diri yang dia rasakan buruk, self esteemnya rendah, ya gimana dia mau sayang sama dirinya kan gitu kan. Karena tadi dari kecil udah tidak dihargai. Dan emosinya tuh ya luar biasa loh. Kadang-kadang kalau misalnya itu satu hal yang kecil saja, misalnya yang pasien saya itu hanya karena skripsinya harus diperbaiki, nggak banyak loh, hanya harus diperbaiki. Marahnya tuh meledaknya tuh luar biasa. Kadang-kadang nggak sesuai dengan kausanya gitu. Iya. Luar biasa sangat, sangat yang nggak seimbang tadi. Ada ketersinggung sedikit, padahal udah hampir selesai tuh skripsi ya. Itu bisa marahnya udah meledak yang gila-gilaan gitu. Sampai ibunya juga kadang-kadang takut ya, sampai emosinya kayak begini. Iya, karena dia merasa dengan dikritiknya skripsinya, merasa ya udah aku tidak berarti gitu. Jadi kan tadi hitam putih tadi. Jadi marahnya itu kalau bahasa canggihnya inappropriate ya, nggak pas, nggak pantas gitu dengan situasinya gitu kan. Dan kalau misalnya dia itu mengalami suatu kekecewaan yang cukup berat, itu bisa ada gejala-gejala yang justru yang suka membuat bingung orang-orang sekitarnya kan. Bisa ada halusinasi, ide-ide paranoid, disosiasi, ya kan? Betul. Kadang-kadang dia datang itu karena kita dikira nih anak ini apa terganggu jiwanya, psikotik atau apa gitu kan? Disangka gangguan jiwa berat yang misalnya skizofrenia karena mengalami halusinasi, padahal gejala halusinasi, gejala paranoid itu terjadi karena self yang rapuh. Jadi dia karena selfnya rapuh, maka dengan stresor yang sedikit saja sudah membuat egonya goncang sehingga memilih cara yang primitif. Betul. Yang dulu dia gunakan pada waktu dia masih kecil. Ini ilmu psikodinamik nih. Ya, jadi memang di sini kita seringkali menemukan pasien yang datang dengan orang tua yang ketakutan karena ada halusinasi, ada paranoid, yang dipikir, wah dok, ini pasien, ini anak saya bagaimana kok sakitnya parah sekali. Iya. Tapi kita harus ingat bedanya dengan skizofrenia atau psikotik yang lain, ini transient, jadi tidak menetap, sebentar aja. Sebentar aja nanti hilang sendiri. Betul. Ya. Kadang-kadang merasa bukan dirinya gitu kan, bukan diri saya. Betul. Gitu. Kadang-kadang ngaca, kok saya bukan saya ya. Ada yang sampai seperti itu. Jadi itu orang tuanya bingung kan. Si pasiennya sendiri juga bingung. Kemarin saya ada loh pasien gitu, saya kok mukanya berubah ya dokter. Itu karena selfnya yang rapuh tadi. Betul, ya. Jadi deny terhadap eksistensi diri yang dia tidak sukai. Saya tuh begitu buruknya sehingga di kaca kayaknya bukan saya nih. Betul. Ya karena dia ya itu selfnya itu nggak kuat. Jadi orang lain aja. Terus saya berhenti eksis deh. Gitu, ya kan? Itu udah cara yang sangat-sangat primitif itu tadi. Gampang sekali, udah nggak mau ada defense yang bagus. Betul. Ya. Saking rapuhnya. Saking rapuhnya itu. Jadi seringkali juga kita itu menemukan pasien dengan gangguan kepribadian ambang karena dikonsulkan dari bagian lain. Oh, bisa. Ya kan, dirawat di bagian lain karena macam-macam gini, terus bingung sendiri dokternya kan. Gini kayak gini. Biasanya lari ke psikiater. Oh, ini gangguan kepribadian ambang. Iya, gitu kan. Bisa juga dengan gejala fisik. Betul, gejala fisiknya bisa muncul. Nggak sembuh-sembuh. Ya kan, bisa kejang. Maksudnya itu karena kejang. Iya. Tapi kejangnya nggak khas. Iya, kejangnya bukan tidak sesuai dengan kalau terjadi sesuatu di otak. Betul. Jadi semuanya MRI-nya bagus, CT scan bagus, ya kan. Terus kejangnya kok nggak khas banget, udah mulai mikir. Akhirnya setelah ditanya-tanya, wah, akhirnya larinya ya itu. Gangguan kepribadian ambang tuh luar biasa macam-macamnya. Iya, secara klinis bentuknya sangat bervariasi. Jadi bisa macam-macam. Atau dengan GERD yang parah. Pasien penyakit dalam, ya kan, muntah terus ya psikosomatiknya luar biasa dan itu di situ.
Iya. Digali-gali trauma. Ternyata muntahnya adalah penolakan terhadap dirinya sendiri, penolakan terhadap sesuatu. Iya. Jadi itu kalau secara secara psikodinamik lagi. Psikodinamik, muntah itu kita menolak, orangnya itu menolak ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, faktor psikologiknya itu memang luar biasa ya. Iya, sangat. Sangat luar biasa. Misalnya saja kita lihat juga trauma-trauma masa kecilnya dia, kekerasan yang dialami. Oh iya, ya kan? Iya, banyak sekali pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Betul. Jadi dia mengalami waktu kecil tuh PTSD ya, gangguan stres pasca trauma yang tidak ditolong, tidak ditangani karena dia tidak berani mengungkapkan ke orang tuanya, atau dia cerita ke ibunya nggak percaya. Masa sih misalnya pelecehan atau trauma itu dilakukan oleh orang terdekat, ibunya pasti nggak percaya lah ya. Tapi anak ini menderita terus, disimpan terus di alam bawah sadar. Nanti giliran remaja atau dewasa muda baru muncul. Seperti atau itu. dia lihat bapak ibunya itu berantem, terus berantem, itu juga ada ketakutan untuk ditinggalkan. Betul. Saya mau ikut siapa nih, bingung. Nah, saya ada beberapa pasien kayak gitu. Ya kan? Jadi itu juga memang perasaan untuk ditinggalkan tuh kadang-kadang memang ada faktanya, kadang-kadang juga persepsi dia, fantasinya. Kalau bapak sama ibu begini, nanti kalau berpisah aku ikut siapa? Jadi ketakutan sekali. Itu mulai. Jadi ketakutan ditinggalkan itu luar biasa. Sangat. Dan ini sangat khas ya untuk gangguan kepribadian ambang itu. Jadi takut sekali dengan ditinggalkan, baik oleh orang-orang yang terdekat atau sahabat atau siapa aja. Apalagi pacar. Itu. Dan gitu pacar itu yang dulunya diidolakan bisa nanti evaluasi. Iya. Jadi dia sendiri salah sedikit langsung yang putih jadi hitam. Hanya karena salah sedikit, ya kan? Kalau misalnya dia pergi sama saudara-saudaranya, terus kemudian ini salah satunya bilang, saya pergi sebentar ya ke toilet, nanti balik lagi 15 menit. Ini anxiety-nya luar biasa nih. Kalau misalnya lebih dari 15 menit. Iya. Sudah berpikir yang tidak-tidak. Jadi kadang-kadang mengganggu sekali perasaan cemas atau anxiety ini pada pasien-pasien ini. Betul. Ya, tinggi sekali. Ya. Belum lagi nggak bisa tidur. Oh iya. Seringkali datang karena nggak bisa tidur, baru nanti cerita trauma-trauma. Betul. Jadi tegang karena ketakutan tadi, karena anxiety, akhirnya tidur aja nggak bisa. Tidur kadang-kadang ada nightmare. Mimpi buruk. Kayak gitu. Jadi kalau yang sudah betul-betul parah, itu memang anaknya minta ditunggui kalau tidur kan. Kadang-kadang sama orang tuanya. Waktu itu juga orang tuanya ada yang nanya, Dok gimana ya kalau minta ditungguin padahal anaknya udah besar, udah SMA, ya tungguin aja dulu. Ya kan nanti kan juga lama-lama kalau sudah dalam proses terapi kan dia bisa ini lagi. Iya. Sebaliknya justru dia nggak kepengen ditemenin karena ada ide suicide, Dokter ini. Oh iya. Kalau itu yang udah dia idenya udah kesana-sana. Itu yang kita juga harus waspadai. Kadang-kadang self harm yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan bahwa itu bisa memutus nadi yang nggak sengaja, bisa akhirnya darahnya hilang banyak. Betul. Bisa bahaya banget. Jadi, dan lucunya orang tua tuh sering nggak tahu kalau anaknya itu udah sering melakukan self harm. Iya, sebetulnya sudah dari SMP loh dokter saya gitu. Ibunya baru dibuka sininya penuh berat-berat. Kadang kaki ya. Pokoknya bisa ditutupin. Jadi pakainya lengan panjang atau kan celana panjang nggak kelihatan. Makanya, jadi itu mau diiris-iris sendiri gitu ya. Kita bayanginnya udah miris sendiri kan? Iya, kasihan. Jadi kalau kita lihat ya pada masa pembentukan diri itu ya umur 13 sama remaja lah ya. Itu kalau misalnya dia tidak bisa menemukan satu identitas diri, nah itu ya repot jadi ambang tadi. Iya. Jadi
kalau kita ingat bahwa tadi kita udah ngomong bicara tentang balita, kemudian fase anak sekolah ya, 6 sampai 12 tahun, itu juga sangat rentan terhadap terjadinya ini. Kenapa? Karena seringkali anak berprestasi nih waktu SD, dia juara 3 misalnya. Juara 3, terus dia dengan bangganya bilang ke ibunya atau ke bapaknya. Terus kalau orang tua yang bisa membangun self esteem anak, selamat ya anak mama pinter gitu. Tapi ada juga orang tua yang kok juara 3, kenapa nggak juara 1? Nah itu membuat anak menjadi rasa percaya dirinya runtuh ya, seperti itu. Nah pada waktu usia 13 sampai 18 pembentukan identitas itu kan ada 2 ya dokter ini ya, identitas seksual sama identitas peran. Yes. Nah kalau identitas perannya dia biasanya di rumah umur segitu itu akan seolah-olah bermusuhan sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua selalu melarang akan keinginan tahu si anak. Remaja kan pengen naik gunung, pengen pesta, pengen ini. Tapi orang tuanya bilang, nggak boleh, bahaya. Padahal kalau di sekolah, dia jadi ketua, dia dihargai teman-temannya. Sehingga dia lebih jauh dari orang tua, tapi lebih senang dengan teman-temannya. Nah di situ kalau anak ini salah bergaul, nah itu tadi bahaya, bisa narkoba, bisa tadi sama-sama melakukan kekerasan. Betul. Karena dia bisa eksistensi dirinya diakui oleh lingkungannya. Itu identitasnya juga menjadi rentan ya, pembentukan identitas itu. Nah itu kan kita tadi bicara mengenai faktor-faktor psikologis ya. Nah sekarang faktor-faktor sosiokultural itu pelecehan, bullying. Masuk di situ kan? Iya, bisa. Ya kan? Jadi faktor bullying itu berperan penting juga di dalam terjadinya gangguan kepribadian ambang. Iya, menjadi pencetus ya.